Yes, yang nembak juga. Banyak yang nembak. Iya, banyak yang DM gitu. Ini kayak Irma yang sama Gus Aldi ya. Gitu ya? Banyak banget ya. Aku mau nanya nih, Irma itu nama dari orang tua apa ada singkatan ikatan remaja masjid itu? Nama dari bapak skin yang namain bapak. Akhirnya bolak-balik itu sampai 5 waktu. Itu Nabi Musa masih bilang gak bakal kuat 5 waktu. Bener ternyata. Bener banget ya. Asal muasal 5 waktu tuh dari situ. Iya. Tapi aku ada singkatan Irma. Apa? Irma ingin rumah tangga bersama. Irma ingin rumah tangga bersama. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp Lur. يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini. Dari kemarin itu banyak banget yang tulis di kolom komentar setelah video aku sama Mbak Irma tayang. Aku lupa itu, surga neraka itu ada berapa pintu sih? Kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah 7 ya? Tapi emang bener dari 7 ya? Enggak sih, yang aku mau tanyain dari ketujuh pintu surga itu Mbak Bidadari turun dari surga yang mana? Mbak Bidadari turun dari surga yang mana? Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Itu banyak banget di kolom komentar. Gus Aldi undang lagi dong Mbak Irma buat ada di video lagi kata dia. Karena katanya suaranya bagus banget, sholawatnya bagus banget, dan mukanya waduh, limited edition banget nih. Gak ada lagi yang begini nih 1000 tahun mendatang nih ya teman-teman. Jadi spesial banget hari ini aku emang nemuin Mbak Irma untuk bisa ngobrol-ngobrol dan sekaligus makan bareng. Dan kebetulan ini makannya sepiring berdua guys. Enggak ya, dia lagi diet jadi minum doang dari tadi. Disuruh makan gak mau, aduh keces guys. Cepetan ngomongnya ya. Ini teman-teman, oh ya Mbak Irma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat banget ya. Aku tambah sehat dong ngeliat dia. Ini banyak banget nih yang nanya ke aku di kolom komentar. Tapi aku sebelumnya mau nanya, kesan-kesannya waktu di prank aku gimana sih, Mira? Seneng sih, seneng banget malah. Gak kaget emang? Enggak. Enggak. Kaget banget lah. Kaget banget. Enggak. Panik juga berarti? Panik banget. Apalagi pas denger nyanyi pertama itu. Ku pejamkan mata ini mencoba untuk melupakan. Wow. Pengen. Yang balap karung itu ya. Kalau dampaknya setelah kena prank apa? Nah, Setelah itu. video tayang? Followers makin banyak dan banyak juga endorsan loh. Oh, kamu banyak endorsan? Banyak. Cuan guys. Yang nembak juga. Banyak yang nembak. Iya, banyak yang DM gitu. Ini kayak Irma yang sama Gus Aldi ya. Gitu ya? Banyak banget ya. Tapi banyak yang nembak berarti? Banyak. Astagfirullahaladzim. Anda Banyak. semua ini tolong ya. Ini beliau ini sudah dalam target. Jadi tolong yang diganggu gugat nonton saya ini kadang. Tapi banyak yang follow berarti ya? Banyak banget. Kok aku enggak sih? Kacau juga ini. Kalian follow Mbak Irma tapi nggak follow yang punya channel. Walat. Coba kalau. Oke. Nah, ini juga banyak yang nanya nih di kolom komentar. Di DM aku sih terutama. Mbak Irma tuh tipe cowoknya kayak gimana kalau pengen dapet suami? Tipe cowok yang aku mau tuh yang tanggung jawab, yang paham agama, yang mapan juga. Tapi itu nggak jadi tujuan utama sih, yang penting paham agama. Kayak Gus Aldi gitu loh. Kayak Gus Aldi gitu loh. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Oh my
Oke guys, itu nyampe banget loh. Sampai ke Nyampe jempol kaki tadi, kerasa banget itu gombalnya. aslinya nggak bisa gombal loh. Ini nggak tahu deket Aldi jadi Oh berarti jujur ya, bukan gombal. jujur. Yusman, ada nomor KUA nggak yang terdekat? Kita tolonglah jadwalin. Sebelah sana ada pet shop. Pet shop. Kasar ya, ini kasar ini. Oh iya Mbak Irma, ini aku mau nanya juga. Mbak Irma ini kan kalau aku lihat ya, sepintas dan berkali-kali. Karena aku nonton videonya berkali-kali nggak bosen gitu. Wajahnya kan Arab banget nih, tidak bisa dipungkiri lah ya. Sama teman-teman Sopas ini wajahnya Arab banget. Kalau boleh tahu, emang ada turunan Arab atau asli mana sebetulnya? Gak ada, aku asli Karawang. Mama Sunda, bapak Betawi, nggak ada turunan Arab gitu loh. Gak Kok tahu. bisa? Jadi mama Sunda, bapak Betawi, anaknya keluar Arab. Apa saat PDKT-nya di Arab atau gimana? Nggak juga. Asik juga ya. Nah, soalnya Mbak Irma ini tidak mirip orang Sunda, tidak mirip orang Betawi juga, tapi lebih mirip dari ibu dari keturunan kita nanti. Tapi lebih mirip dari ibu dari keturunan kita nanti. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Irma nih dari tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol, tapi kayaknya aku mulu yang nanya. Mungkin penonton pengen denger kamu ngomong. Mungkin ada yang mau ditanya? Ada. Apa tuh? Di Gus Aldi aku mau nanya, gimana sih tips biar nggak nunda-nunda sholat gitu? Kadang kalau niat tuh sholat tuh suka ditunda-tunda. Kenapa sih ke aku kok pada bertanya soal agama terus? Apa nggak soal hati? Gitu? Minta jawabannya aja. Apa tadi? Nunda sholat. Sholat padahal wajib ya kita. Iya. Kenapa Kadang sering males-malesan ya sholatnya? Nafsu banget. Oh iya sebetulnya ini kan masih bulan Rajab ya. Iya, Rajab. Sebetulnya gini teman-teman. Perintah sholat itu turun itu ketika peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Iya. Jadi di dalam surat Al-Isra kan dikatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dalam waktu 1 malam naik ke arasnya Allah bertemu Allah. Jadi ini peristiwa Isra Mi'raj bukan peristiwa yang bisa kita terima dengan logika sebetulnya. Tapi harus diterima dengan iman. Karena di depan ayatnya aja sudah ditulis subhana. Jadi itu maha suci Allah yang ya itu perbuatan Allah bukan perbuatannya manusia atau perbuatan Nabi Muhammad. Yang pertama aku mau bilang bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa besar yang berakhir pada perintah sholat. Gitu. Kenapa sih ada Isra Mi'raj? Ini banyak yang nanya tuh. Kenapa ada Isra Mi'raj? Jadi yang pertama dulu di tahun-tahun itu dinamakan tahun-tahun Amul Hazn atau tahun-tahun kesedihan. Kesedihan Nabi Muhammad kan banyak ditinggal sama keluarga-keluarga, dari Khadijah meninggal sampai Abu Thalib meninggal, pamannya beliau yang selama ini bela-bela Nabi dakwah gitu. Nah itu. Akhirnya Nabi itu sedih dan Allah menghibur Nabi dengan membawanya ibaratnya jalan-jalan, healing. Jangan sekarang healingnya Rasulullah Isra Mi'raj. Healingnya kita kan kemana? Ke pantai kemana? Rasulullah Mi'raj ya. Itu. Terus ada cerita juga nih. Jadi ceritanya dulu ini sih nggak tahu benar atau nggak, tapi aku pernah dengar ceramah gitu. Jadi bumi sama langit itu pernah debat. Wow. Jadi gini, kata langit, bumi, saya tuh lebih mulia dari kamu karena di tempat saya ini ada surga, ada neraka gitu kan. Ada pokoknya hal-hal yang indah, ada bidadari, malaikat ada di langit semua. Di bumi ada apaan? Gak ada apa-apa. Kata bumi sedih tuh waktu itu, tapi bumi akhirnya bilang, ada satu hal yang gak kamu punya lah. Di tempat saya ada Nabi Muhammad SAW. Itu langit nangis, jadi bilang gitu. Kata langit, oh iya ya, gue gak punya Nabi Muhammad. Akhirnya langit minta sama Allah agar Nabi Muhammad bisa menginjak langit. Akhirnya dibawalah ke peristiwa Isra Mi'raj gitu kan. Itu pernah dengar sih aku ya. Wallahu a'lam itu benar atau enggaknya gitu ya. Dan akhirnya terjadilah peristiwa Isra Mi'raj itu. Sampai Nabi langit 1, 2, 3, sampai 7 bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Nah di situ Nabi ketika bertemu Allah, beliau katakan at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Itu bacaan sholat kita tuh. Oh iya benar. Yang sering dibaca tuh. Itu dialognya Nabi Muhammad sama Allah. Tahu. Begitu ya. Benar. Jadi Nabi Muhammad bilang at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu. Segala keluhuran, keberkahan dan semua milik Allah Subhanahu wa taala. Dijawab sama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi Allah memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW di saat bertemu itu. Tapi Nabi Muhammad menjawab salamnya Allah nggak sendirian. Beliau menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillah sholih. Salam keselamatan untuk kami dan para hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi Rasulullah nggak menerima salamnya Allah sendiri, tapi bawa kita semua dan seluruh hamba Allah. Saking cintanya sama umat Saking Islam. cintanya sama umat. Sama umat Itu ya, manusia. seperti cinta aku sama Mbak Irma. Aku aja nyelit ya. Ngomongin sholat ya. Dan akhirnya malam itu perintah sholat tuh. Tadinya 50 waktu. Nabi bolak-balik diskusi sama Nabi Musa kan. Wah nggak kuat Nabi Muhammad. Umat saya aja yang badannya gede-gede nggak kuat 50 waktu. Umat kamu badan kecil. Akhirnya bolak-balik itu sampai 5 waktu. Itu Nabi Musa masih bilang nggak bakal kuat 5 waktu. Benar ternyata. Bener banget ya. Asal muasal 5 waktu tuh dari situ. Iya. Itu dari dialognya Nabi Musa sama Nabi Muhammad. Ternyata kita nggak kuat juga 5 waktu tuh. Malu ya sebenarnya. Iya, tadinya 50 waktu bayang. 50 udah dikasih nego loh, 5. Gimana kalau 50 sih? Nggak kerja-kerja kita. Itu teman-teman, jadi perintah sholat itu adalah dilahirkan dari peristiwa yang besar. Jadi ini bukan ibadah yang main-main. Bahkan dikatakan awwalu ma yuhassabu fil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Semua atau amal yang paling pertama dibahas di saat kita hisab yaumil qiyamah nanti adalah sholat. Idza saluhat fa'iru amali wa idza fasadat za'iru amali. Jadi kalau sholatnya bagus, semua amal bagus. Sholatnya jelek, telat mulu, semua amal jelek ya. Mau sedekahnya bagus, sholatnya berantakan gitu. Jadi yang paling penting teman-teman, kita benahi sholat dulu. Kayak gitu. Jadi tipsnya langsung ya. Tipsnya itu yang pertama, kita minta sama Allah. Karena kan badan sama jiwa kita ini kan Allah yang ngatur ya. Minta agar Allah kasih kita semangat buat sholat, semangat buat ibadah. Terus yang kedua, kita harus ngejauhin dosa-dosa. Karena yang bikin kita malas ibadah itu dosa. Ya aku ngelihat Irma gini dosa sih. Tapi dosa yang indah. Ngeles aja terus. Yang ketiga itu Irma, ini sih buat Irma khusus ya. Jadi tips agar semangat sholat itu diimamin sama aku. Tips agar semangat sholat itu diimamin sama aku. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Garing. Tahan editor. Tadi udah bahas panjang lebar tentang sholat nih. Ya, mudah-mudahan doain teman-teman ya biar aku bisa jadi imam dan makmum sama. Gak. Dia udah mahamin dulu. Aku semangat banget amin. Ini kayak nggak afdol kalau kita nggak sholawatan bareng. Mbak Irma kan diminta para penonton itu untuk sholawatan bareng. Kira-kira mau bawain sholawat apa? Yang bagus aja, yang santai. Semua sholat bagus. Oh iya. Apalagi kalau yang yang bawain. santai. Santai. Kulul-kulul aja ya. Boleh, Irma duluan deh, nanti aku ikut. Kullul qulubi ilal habibi tamilu Wa ma'i bihadha syahidun dalilu Amma dalilu idza dzakarta Muhammadan صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفه
لما بدت فوق الخدود تسيل. صلى على النبي محمد. Insya Allah. Nama bapaknya siapa? Uma. Bapak Uma. Saya terima nikahnya. Pelanggaran sekali. Ya Allah. Lo tuh kalau ngeliat cewek pinter salawat gini, ya Allah. Bawaannya udah pengen satu kakak ya. Gitu, Insya Allah. Mbak Irma ini makasih banyak ya. Jangan bosan-bosan mampir di channel aku. Buat kalian yang belum follow Instagram Mbak Irma, di mana tadi? __ Ima 05. Oke, jangan lupa di follow, jangan lupa follow gue guys. Kalian follow cewek cakepnya doang. Jangan lupa follow. Aku mau nanya nih, Irma itu nama dari orang tua apa ada singkatan ikatan remaja masjid atau gimana? Nama dari bapak skin yang namain bapak. Bapak namanya Tuh. Uma. Uma. Bapak Jadi dibikin apa? Namanya Irma. 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 Tapi aku ada singkatan Irma. Apa? Irma ingin rumah tangga bersama. Irma ingin rumah tangga bersama. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Wah, gitu aja mungkin Mbak Irma. Yap. Mungkin udah lapar nih mau pesan makan. Dari tadi berdua juga fiktif belaka ya teman-teman. Jadi kalian jangan percaya thumbnail ya, itu bohong. Kita nggak makan berdua ya, tapi di sini banyak orang supaya nggak jadi fitnah. Gitu. Kita nggak akan makan berdua, tapi kita hidup berdua bersama. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya dan semakin motivasi teman-teman buat semakin cinta sholawat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad.